lakukan, Tuhan tahu isi hati Anda ya. Jadi apapun yang Anda lakukan, biarlah itu semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Biarlah aku semakin kecil ya, tetapi Tuhanku semakin besar. Kenapa? Karena semakin Anda kecil, Anda akan melihat Tuhan Yesus itu semakin besar. Anda akan menyadari, ya, tanpa Yesus aku tidak dapat lakukan apapun dalam hidup ini. Tapi karena Yesus, aku dapat lakukan segala perkara yang besar, ya. Itu bukan karena saya, tapi itu karena Yesus. Jadi jadikan subjek Yesus dalam hidupmu, bukan objek. Objeknya siapa? Kalian. Tapi subjeknya yang utama adalah Yesus. Ya, masalahnya begini, kalau Anda menjadi besar, akan terhalang Tuhan Yesusnya. Bagaimana Anda mau melihat? Ya, biarkan Yesus itu di depan dengan angka 1, ya, saya di belakang dengan angka 0. Jangan dibalik. Kalau Anda berkata, izinkan saya ya di angka 0 di depan angka 1, enggak akan menjadi sesuatu makna. Tapi kalau Anda di belakang angka 1, ya, ketika 0, 1 sama 0 jadi berapa? 10. Ya toh? Nah, ketika 0-nya ditambahkan lagi jadi 100. Ketika ditambahkan lagi 1000, semakin nolnya bertambah di belakang angka 1 itu menunjukkan nilai nominal semakin tinggi. Tapi kalau Anda 0 di depan angka 1, 01. Ya, apalagi kalau pakai koma. 0,1. Ya, enggak ada artinya. 0,1 apalagi 0,1 enggak ada artinya, alias apa? Zong. Ya, zong. Karena setiap 0, sekian itu enggak ada artinya kecuali kalau 0,5 atau 0,7 baru dibulatkan di angka 1. Ya. Nah, jadi biarlah Tuhan Yesus menjadi angka 1 di depan kita dan kita adalah 0, ya. Kenapa? Karena kalau 0-nya semakin bertambah, maka kita mendapatkan value semakin bertambah, ya. Tanamkan dalam diri Anda, tanpa Yesus saya tidak dapat lakukan perkara apapun. Ya. Kalau Anda punya seperti itu, Anda punya hati seperti itu, ya, saya katakan Anda punya hati yang rendah. Ya, rendah hati. Bukan rendah diri, tapi rendah hati. Kenapa? Karena Anda menyadari bahwa apapun yang terjadi, apapun yang saya dapatkan pada hari ini, itu semua karena Tuhan Yesus. Ya, bukan karena saya, bukan karena kepintaran saya. Jadi hati-hati ya, jangan sampai Anda menikmati pujian orang. Jangan Anda mencari perhatian orang. Tidak perlu Anda cari perhatian ibu gembala, lalu Anda jelek-jelekan teman se-PPL Anda. Ya, misalnya Sunita sama Syukur ya, satu PPL satu gereja ya. Nggak usah main jelek-jelekan ya. Nggak usah cerita ke Ibu Gembala, si Syukur begini loh Bu. Saya bukan ngomongin sih Bu, tapi memang di tempat kami sekolah ya seperti itu Bu. Jadi jangan khawatir ya Bu, jangan kaget kalau ngeliat Syukur seperti itu. Nggak perlu, ya nggak perlu. Nanti pada akhirnya orang akan menilai bagaimana itu Sunita, bagaimana itu Syukur, bagaimana itu Merlina, bagaimana itu Elfrida dan yang lainnya. Ya, lalu apa? Orang yang sesuai keinginannya atau keuntungannya, ya. Ketika melayani, Anda tidak bisa seperti apa yang Anda mau. Kalau Anda seperti apa yang Anda mau, berarti Anda bukan hamba Tuhan. Ya, misalnya apa? Wah, saya maunya gerejanya seperti ini. Saya maunya jemaatnya seperti ini. Saya maunya melayani seperti ini. Berarti Anda bukan hamba Tuhan. Kenapa? Karena Anda maunya seperti Anda. Anda itu artis yang sudah tenar. Baru seperti itu. Kalau artis yang sudah tenar ketika dipanggil, dia punya tuntutan. Kamarnya harus seperti ini, modelnya harus seperti ini. Itu artis. Kenapa? Karena tugasnya memang menghibur hati orang. Tapi kita ini hatinya Tuhan. Jadi maunya Tuhan. Ya, ketika Anda ditempatkan di PPL, Anda lihat seperti itu, Anda jangan menggerutu. Anda jangan berkata ini tidak sesuai dengan kemauan saya. Ya, kalau Anda selalu berkata tidak sesuai dengan kemauan saya, berarti Anda bukan hamba Tuhan. Ketika hidup kita telah ditebus
dengan Yesus berkata sudah selesai, ya, hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan Yesus. Jadi kalau kita milik Tuhan Yesus, ya suka-sukanya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Anda ditempatkan di mana, jadilah Anda garam dan terang dunia. Beritakan kemuliaan nama Tuhan. Anda ditaruh di pedalaman, lakukan. Ya, Tuhan tahu kondisi Anda, Tuhan tahu kelebihan Anda, kelemahan Anda. Tapi kalau Anda ditaruh di tempat yang ibarat katanya terpencil, di pedalaman, itu karena Tuhan mempercayakan Anda. Ya, jadi jangan menggerutu. Ingat, menjadi hamba Tuhan berarti Anda sudah siap ditempatkan dimanapun. Ya, jadi jangan menggerutu ya. Jangan nanti baru seminggu, baru 2 minggu, telepon waktu 3 lalu berkata, Pak saya mau pulang. Ya, dengan begitu banyak alasan. Ya, berkatalah ibu gembalanya cerewet, pelayan di sana nggak enak, banyak nyamuk, makan ikan asin ya. Seperti itu berarti Anda bukan hamba Tuhan. Sayang sekali, sangat disayangkan ketika Anda menjadi hamba Tuhan. Kenapa? Karena Anda menginginkan apa yang saya mau, bukan apa yang Tuhan mau. Ya, Nabi Yesaya katakan, ini aku Tuhan, pakai aku. Sekalipun ketika Yesaya melayani, Allah sudah berkata, Yesaya engkau akan melayani orang Israel, bangsa Israel yang tegar tengkuk, dan pelayananmu itu tidak berhasil, engkau gagal. Ketika engkau ngomong apapun, orang Israel akan menolakmu. Pelayananmu tidak akan berhasil. Bagaimana? Kamu masih mau atau tidak? Yesaya tetap berkata, ini aku Tuhan, pakai aku. Ya, pelayanan apa yang kita lakukan, kita lakukan. Keberhasilan, kegagalan itu tidak usah dipikirkan. Ya, bukan berarti itu bukan jadi barometer kita, tetap itu jadi barometer kita. Tapi bukan berarti, waduh saya kok nggak dapet, ya berarti saya salah, berarti saya ini. Justru itu memacu Anda untuk melayani. Ya, terus melayani, terus berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu cari alasan untuk pembenaran. Ya seperti tadi, baru seminggu, baru 2 minggu, telepon waktu 3, Pak saya nggak bisa Pak pelayanan ya, karena saya sakit segala macam ya. Kalau memang Anda punya penyakit yang darurat, sebelum diutus pelayanan Anda ngomong sama wakil 3. Ya, buktikan dengan pembuktian yang ada. Contohnya apa? Cek dari kedokteran, ya, surat dari kedokteran yang menyatakan bahwa Anda sakit berat. Jangan sudah dikirim di sana, Anda baru lakukan itu, sama saja seperti Anda itu merepotkan. Ya, Anda membuat malu lembaga. Kenapa? Ya orang atau gereja atau tempat ya ketika mempercayakan ada jalinan kerjasama dengan STT Kataros kan berarti percaya bahwa murid-murid STT Kataros, mahasiswa STT Kataros itu luar biasa. Tapi ketika Anda ditempatkan di sana, Anda uring-uringan, Anda minta pulang, Anda mewek-mewek sama gembala di sana, ya gembala sana telepon waket 3, lalu berkata ini bagaimana sih? Timbullah nggak kepercayaan. Nanti kalau nggak percaya bagaimana kita bekerja sama? Ya, Anda dikirim di sana untuk menjadi garam dan terang dunia. Ya, bukan menjadi sesuatu yang malah merugikan. Ya, jadi kalau memang kondisinya tidak baik, Anda tidak sehat, memang ada penyakit yang berat, Anda harus kasih tahu jauh-jauh sebelum PPL. Ya, mungkin nanti akan dipertimbangkan. Jadi jangan banyak alasan. Ya, cari alasan hanya untuk menutupi kesalahan yang sudah Anda buat. Ya, bagaimana? Hamba Tuhan seperti itu. Ya, tidak laksanakan, alasannya banyak, karena ini, padahal pingin deket sama pacar. Ya, nggak mau jauh. Hanya 6 bulan. Ya, 6 bulan itu waktu tidak lama kalau kita menikmati. Ya, kita enjoy. Kita happy lakukan, nggak akan kerasa lama. Tapi 1 minggu aja akan kerasa lama kalau Anda tidak menikmati. Ya kalau Anda mau seperti itu nggak usah jadi hamba Tuhan, jadilah karyawan. Sayang ya, sayang. Jadi harus torekan dalam diri Anda bahwa ketika saya ambil keputusan menjadi hamba Tuhan, ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya, bukan kehendak kita. Jadi jangan cari alas-alasan ya.
Nah, pelayanan tanpa pengorbanan sama sekali bukan pelayanan yang sebenarnya. Ya, pelayanan itu memberi bukan diberi. Pelayanan itu mengasihi bukan dikasihi. Pelayanan itu mengerti bukan dimengerti. Ya, ingat, pelayanan itu berkorban. Ya, berkorban apa? Ya, pertama diri. Ya, diri Anda, ya. Anda harus rela, ya. Anda harus menjadi martirnya Tuhan Yesus, ya. Martir Tuhan Yesus bukan berarti mati konyol, ya. Bukan berarti mati meledakkan diri bom, bukan, ya. Itu bukan martir. Martir itu adalah ketika kita sedang melayani Tuhan Yesus lalu kita menghembuskan nafas kita terakhir, itu martir. Ya, jadi bukan yang aneh-aneh, ya, bukan yang membuat sesuatu yang merugikan orang banyak, itu bukan martir. Ya, jadi martir adalah ketika kita melayani Tuhan Yesus, ketika kita bekerja di dalam pelayanan Tuhan Yesus, ketika kita memberitakan kemuliaan nama Tuhan Yesus, dan saat itu kita menghembuskan nafas kita yang terakhir, itulah kita martir. Atau ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan Yesus, lalu kita ditangkap, kita dicincang habis, itulah martir. Ya, kenapa? Karena kita tidak membela Allah. Ya, itu konsep pengajaran kita salah satunya. Kita tidak membela Allah, tapi Allah yang bela kita. Ya, buktinya apa? Ketika Musa angkat tangan, ya, Israel menang, turun tangan, mulai, ya. Dari dulu sampai sekarang Allah yang bela kita, ya. Jadi korban pertama itu diri kita, ya, diri kita. Kita siap dicaci, kita siap dibenci, kita siap dilupakan, ya. Lalu apalagi mengorbankan waktu, ya. Kalau sudah melayani tidak ada kata I don't have time, ya. Kita selalu berkata I have time, ya, buat orang-orang sekeliling kita yang membutuhkan kita, ya, buat orang-orang yang memerlukan bantuan kita, buat pelayanan kita. Kalau malam-malam harus kunjungan ke rumah orang sakit, ayo lakukan. Ya, kalau hamba Tuhan senangnya bobo melulu bagaimana? Ya, jam 4 seharusnya sudah berdoa, ya, cari alasan, bilang sama Pak Gembalanya pusing, ya, sakit, ya, kalau memang benar sih nggak ada masalah. Tapi kalau yang bohong karena pingin tidur masih ngantuk, ya, mencari alasan, ya. Hamba Tuhan itu ya berdoa, senjatanya doa, ya. Jadi harus berdoa. Kalau hamba Tuhan nggak senang berdoa gimana? Pemimpin pujian nggak senang menyembah bagaimana? Pemberita firman Tuhan nggak berdoa bagaimana? Ya, bukan hanya pada saat itu, tapi pada saat apapun selalu ready, selalu siap. Ya, diri, waktu, uang. Ya, uang. Bu, kan hamba Tuhan nggak punya uang, Bu. Kan uangnya datang dari Tuhan. Ya, bagaimana kita melihat orang yang butuh pertolongan kita? Ya, kita pasti menolong. Ya, jadi uang juga kita butuh berkorban. Kalau memang kita tidak ada uang, ya kita siapkan diri kita. Ya, 3D. Ya, diri, dana, ya, lalu doa. Ya, itu 3D. Lalu risiko dalam pelayanan apa? Yang pertama pengorbanan, ya, tadi sudah dijelaskan, ya, bahwa seorang hamba Tuhan itu harus rela berkorban, ya, harus rela melakukan sesuatu tanpa namanya kata terima kasih, bahkan dicaci, dimaki, ya, bahkan seperti orang yang tidak tahu terima kasih, sudah ditolong, sudah segala macam, tapi malah ngomongin saya, ngejelekin saya. Langsung hamba Tuhan bagaimana? Apakah langsung komplain, langsung marah-marah? Jangan. Ketika Anda dijelekin orang, ketika Anda difitnah orang, ya, ngadu sama Tuhan Yesus, teriak sama Tuhan Yesus, ya. Lalu tetap membuktikan diri Anda siapa, ya. Saya selalu berfalsafah seperti ini dalam hidup pelayanan saya. Kalau saya mutiara, selamanya saya akan jadi mutiara. Mau ditaruh dimanapun saya tetap mutiara. Kenapa? Karena tetap bersinar. Tapi sebaliknya,
Kalau saya bukan mutiara, saya mau ditempatkan dimanapun, saya bukan mutiara. Kenapa? Karena nggak akan bersinar. Jadi artinya apa? Kalau saya anak Tuhan, saya mau diapain? Saya mau dijelekin, saya mau difitnah, saya mau dicaci, saya mau disiarkan kemanapun bahwa saya itu jelek, tapi saya tetap anak Tuhan. Anak Tuhan tetap memancarkan kemuliaan nama Tuhan. Ya, tidak perlu saya membela diri saya. Ya, tidak perlu saya datang ke orang itu teriak-teriak sama orang itu, maki-maki orang itu, enggak perlu. Ya, cukup ngadu sama Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini saya sakit, saya sedih Bapak karena saya diceritakan seperti ini. Tapi biarlah ketika mereka bercita seperti itu, kutuk menjadi berkat buat saya. Ya, lalu kita apa? Ya sudah, kita lakukan, kita buktikan kalau kita anak Tuhan. Anak Tuhan selamanya tetap anak Tuhan. Terang ditaruh di tempat gelap, tetap dia memancarkan terangnya. Ya, jadi apapun, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ya, jangan. Itu kita butuh pengorbanan. Lalu kesepian. Ya, apa kesepian? Anda diasingkan karena sok suci lu, sok rohani lu. It's okay, enggak apa-apa demi Tuhan. Ya, Tuhan Yesus sendiri berkata, sebelum engkau aku dulu yang mengalaminya. Enggak apa-apa. Ya, memang kita sudah dipisahkan kok. Kita sudah dikuduskan kok. Ya kalau kita mengalami seperti itu, it's okay, nggak ada masalah. Mau kita dibilang sorohani, mau dibilang seperti pendeta, mau dibilang munafik, yang penting kita tidak lakukan itu. Ya, jadi kita rela kesepian ya, nggak apa-apa. Kesepian di dunia nggak apa-apa, asal jangan kesepian kalau Tuhan Yesus tinggalkan kita. Ya, lalu kelelahan ya dalam pelayanan ya, waktu ya dari pagi sampai sekian ya, harus ini, harus itu enggak apa-apa. Jerih payah lelahmu itu akan Tuhan perhitungkan ya. Yang penting kita senang melakukannya. Makanya pelayanan ini jangan menjadi beban dalam hidup kalian ya, tapi pelayanan ini adalah sebuah panggilan. Ya, lalu ketika itu Anda mengalami kritikan dari orang-orang, wah khotbahnya itu menyindir, khotbahnya itu menyinggung, khotbahnya itu menyerang. Kalau Anda tidak lakukan itu, Anda tidak punya maksud seperti itu, gak ada masalah. Kan firman Tuhan itu memang tugasnya apa? Menghajar, menegur, ya kan? Tapi bukan untuk menjatuhkan, bukan, untuk mengingatkan. Kalau memang Anda disuruh untuk khotbah seperti itu, Anda memang harus menegur seperti itu, lakukan. Sekalipun mendapatkan kritikan-kritikan pedas. Ya, lalu adanya penolakan, ya. Ditolak ketika Anda menginjili, ditolak ketika Anda datang, ditolak ya. Nah, PPL ini Anda harus pergi, bukan di dalam gereja doang. Kalau garam terlalu kebanyakan dimasakkan, asin, nggak ada artinya. Kalau terang terlalu kebanyakan di ruangan satu, silau. Kenapa? Karena sifat garam itu menyebar. Sifat sinar itu apa? Membias. Ya, jadi Anda harus pergi. Kalau Anda ditolak, ya udah nggak apa-apa. Ya, lakukan lagi, pergi lagi sampai nanti ada yang mau menerima. Ya, dalam pelayanan Tuhan Yesus juga ditolak kok. Ya, tapi Tuhan Yesus enggak patah semangat. Ya, Tuhan Yesus tidak fokus pada orang-orang yang menolak, tapi Tuhan Yesus fokus pada orang-orang yang membutuhkan. Ya, jadi pelayanan resikonya pengorbanan, kesepian, kelelahan, kritikan, dan penolakan. Sikap yang harus diwaspadai dalam pelayanan. Apa? Pertama, mementingkan diri sendiri egois. Ya, itu nggak boleh di dalam hamba Tuhan. Ya, itu tidak boleh dalam hamba Tuhan. Kenapa? Hamba Tuhan sudah bukan milik kita lagi. Tapi hamba Tuhan adalah milik Tuhan dan untuk melayani. Melayani siapa? Melayani Tuhan dan juga untuk melayani sesama. Ya, lalu apa? Popularitas, ya, mengejar ketenaran, mengejar kebekenan, ya, mengejar yang namanya selalu merasa dipentingkan dalam gereja, sampai berkata kalau nggak ada saya gereja itu nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan, nggak bisa ibadah. Kata siapa? Itu katamu, ya, itu katamu. Nggak ada kamu pun gereja tetap bisa melayani, tapi kalianlah yang celaka. Kenapa?
karena sudah merasa seperti itu. Ya, merasa benar, nggak pernah salah. Ya, selalu benar, tidak mau dikritik orang, tidak mau ditegur orang, tidak mau dinasehati orang. Nggak bisa. Ya, seorang pelayan itu harus punya kerendahan hati. Mau dikritik, mau ditegur, ya, mau diajar, ya, walaupun dengan mungkin kata-kata yang sangat pedas, tapi lumatlah itu perlahan demi perlahan. Ya, ketika Anda melumat kata-kata yang menurut Anda itu pedas, perlahan demi perlahan, pada akhirnya nanti Anda akan menemukan makna dari kata-kata itu. Ya, lalu sangat merasa diperlukan, lalu sulit untuk diajar. Ya, itu sikap yang harus kalian waspadai. Ingat, ya, ketika Anda semester 1, Anda datang dengan keluguan Anda, dengan kepolosan Anda, ya, dengan rasa hati-hati, semester 2, 3, 4, 5, sekarang sudah masuk semester 6, ya, lalu PPL, ya, tahun depan itu masuk dalam semester 7, ya, nanti mau masuk lagi semester 8, ya, Anda sudah mulai menunjukkan taring Anda walaupun kecil. Itu biasanya. Ya, apalagi kalau baru menyandang sarjana, ya. Itu ada kesombongan walaupun Anda merasa tidak, tapi ada sebuah kesombongan. Ya, saya pernah alami itu, Saya pernah alami itu. Ketika saya sarjana teologi, S1 saya teologi, ya. Saya itu seperti orang Farisi, ya, alih-alih Taurat. Jadi ketika gembala jemaat saya yang notabene bukan S1, ya, walaupun S1 tapi tidak dalam konsep akademik belajar, ya, dapatnya karena memang ikut seperti som-som seperti itu, ya, ketika beliau sedang berkhotbah, saya tidak asik dengar khotbah beliau. Lalu saya ngapain? Saya asik mengkritik beliau. Ini enggak sesuai. Konsepnya khotbahnya itu berbicara ini, tapi Pak Gembalanya berbicara itu. Ini tidak sesuai dengan eksegesinya. Bahasanya seharusnya seperti ini, tapi kenapa seperti itu? Itu yang saya pernah lakukan. Ya, dulu saya pernah mengalami kesombongan rohani. Tapi puji Tuhan, Tuhan tegur saya, Tuhan ingatkan saya, semakin ke sini, ya, semakin merendahkan hati, ya, tidak lagi menjadi menghakimi. Kalaupun memang keluar dari konteks, tidak pada saat itu, ya, ditegur, tetapi ada momen-momen lain, mungkin ketika kita lagi sharing, ya, bersama-sama, ya, lalu juga memberikan masukan dengan sopan, ya, dengan santun, ya, nanti itu akan Anda alami. Makanya hati-hati, ya. Itu gejala wajar, tapi tidak wajar ketika Anda tidak sadar. Ya, lalu Anda menganggap dosen Anda kok nggak ada apa-apanya, ya, enggak ada kemampuannya, kurang, ya, lalu Anda meremehkan, ya. Itu bisa saja terjadi. Ya, tapi ketika Anda sedang mengalami itu nanti Anda segeralah bertobat. Ya. Lalu apa? Ujian dan godaan dalam pelayanan. Kompromi. Tadi saya sudah katakan, ya. Anda karena takut, karena merasa bagaimana lalu Anda kompromi dengan dosa. Ya, ingat. Apa yang dikatakan iya dalam firman, maka katakan iya. Apa yang tidak dalam firman, katakan tidak. Ya, jangan Anda bolak-balik hanya untuk keamanan, kenyamanan Anda. Kalau Anda lakukan itu berarti Anda bukan hamba Tuhan, tapi Anda adalah hamba manusia. Ya, lalu berambisi, ya, berambisi ingin menjadi yang terhebat, ya, menjadi yang penting, menjadi yang berpengaruh. Ya, lalu keadaan yang mustahil, iri hati, sombong, lalu perzinahan, ya. Jangan nanti Anda menginjili, Anda nggak balik lagi ke STT, ya, tapi Anda tetap di sana karena Anda sudah melakukan hal yang berdosa.
Ya, jangan. Ya. Lalu integritas itu apa? Apa yang dipikirkan harus sama dengan apa yang dikatakan. Apa yang dikatakan harus sama dengan tindakan yang dilakukan dimanapun, kapanpun. Nah, dalam pelayanan ada beberapa pihak, ya, diri sendiri, orang lain, pekerjaan pelayanan, Allah yang dilayani. Ya, integritas dalam diri sendiri, hidupnya adalah pelayanan. Ini harus menjadi lifestyle Anda, ya, menjadi pola Anda, ya, pergaulan Anda, komunitas, performance Anda, ya. Hidupku adalah melayani. Hidupku menggenapi firman-Nya. Kuasa mujizat terjadi bagiku, ya. Jadi hidup kita ini untuk melayani. Ketika kita dipercayakan Tuhan untuk melayani, ya, melayani itu adalah sebuah kehormatan yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita. Kenapa? Karena kita bukan melayani sembarangan. Kita melayani Allah yang Maha Kuasa, kita melayani Raja yang Maha Kuasa, kita melayani Sang Agung, Sang Penguasa. Ya, tidak semua orang bisa melayani. Tapi ketika kita dipercayai melayani apapun yang dipercayakan Tuhan di bidang apapun, maka lakukanlah itu dengan ketulusan, dengan kesetiaan, dengan kepatuhan, dengan kemurnian hati. Ya, kata Ros, ya. Perkataan, perbuatan, pikiran, ya, harus selaras, ya. Ada kredibilitas, ya. Ada spiritualnya, ya, kredibilitas, pengorbanannya, ada kepemimpinan di dalamnya, ya. Lalu integritas akan terlihat dalam rekan, ya, partner atau saingan. Nah, ini yang tadi Ibu katakan, ketika nanti Anda melayani mungkin 4 orang dari Kataros sama-sama melayani di sebuah gereja X, ya, itu partner saya atau saingan saya. Kalau Anda berkata itu saingan, maka akan ada timbul rasa iri hati, ya, ada rasa ingin menjatuhkan, ada rasa ingin menyingkirkan, ya, seperti itu. Tapi kalau kita berkata itu partner saya, itu rekan saya, maka di dalamnya ada kata saling. Saling menghormati, saling menjaga, saling bekerja sama, ya, tidak merasa sebuah saingan. Lalu ada kenosis di dalamnya, ya, sanggup mengosongkan diri, ya, supaya Tuhan yang ada dalam hidup kita, yang ada di pikiran kita, yang ada di pandangan kita. Ya, kita harus menyalibkan manusia lama kita. Ya, lalu mindset, ya, mindset kita, cara kita berpikir itu harus seperti cara Tuhan Yesus berpikir. Jadi siapa itu yang berbunyi? Bisa jujur, siapa itu yang berbunyi? Bisa jujur, siapa itu yang berbunyi? Ini aja udah nggak jujur, gimana? Siapa yang berbunyi seperti itu? Tidak ada yang mau mengaku? Apakah itu suara dari neraka? Hah? Siapa yang berbunyi seperti itu? Tidak ada berani yang berbicara? Kak Jupin tadi, Bu. Kak Jupin yang mana? Saya, Bu. Mana ini Kak Jupin ya? Jupin join sama siapa? Tidak, Bu. Mungkin apa Tadi mute-nya udah ini, Bu, udah tertekan. Jupin gabung dengan siapa? Udah ada, Bu. Sama adek. Lagi main HP. Adiknya main HP. Iya. It's okay. Saya tidak marah.
Saya cuma bertanya siapa yang menghidupkan suara itu, ya kan? Iya Bu, saya tekan tadi Bu. Ya sudah, Maaf. selesai. Ya, jadi begini ya anak-anakku. Kenapa orang takut ketika melakukan kesalahan dan pada akhirnya berbohong? Karena dia takut dimarahi. Ya, takut dimarahi. Padahal bukan masalah dimarahi atau tidak. Tapi ketika dia berbohong, justru berbohongnya itu yang lebih menyakitkan daripada yang dia perbuat. Itulah firman berkata, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Kalau kita melakukan kesalahan, katakan. Kalau kita benar, bawa itu kebenaran. Ya, itu yang saya selalu ajarkan dalam hidup saya dan itu yang selalu ajarkan kepada anak-anak saya. Ya, apakah mereka terkadang suka melenceng? Suka, ya suka. Ya, Kalista, malam ya, bajunya basah. Saya pegang, kok basah? Bajumu kok basah? Dia senyum-senyum saja. Saya bilang, kok bajumu basah? Nggak tahu mama, nggak tahu, nggak mungkin. Masa bajumu basah nggak tahu, itu bajumu sendiri melekat di badanmu, masa kamu nggak tahu? Jangan bohong sama mama. Iya ma, tadi aku cuci muka di kamar mandi, jadinya basah. Kan tinggal ngomong. Kenapa harus kamu berbohong? Karena takut dimarahi mama. Kalau kau takut dimarahi, kenapa engkau berbuat? Saya tidak marah karena perbuatanmu, tapi saya marah karena dibohongi. Karena hidup saya paling benci dibohongi. Ya, saya paling benci dibohongi. Orang mau bohong sama saya, mentok dulu baru saya berkata iya. Ya, sampai ini saya berhenti. Ya, ketika ada orang berbohong sama saya, sampai ini saya berhenti dulu untuk berkata ya kebohongannya. Tapi kalau otak saya masih berjalan dan saya masih bisa berargumentasi, nggak bisa. Ya, anak saya Cahya mau apapun saya puter terus, saya puter terus. Saya nggak mungkin, logikanya nggak begini, nggak mungkin. Sampai akhirnya dia berkata, iya ma. Kenapa harus berbohong? Ya, nggak usah berbohong, katakan saja. Dan saya tidak akan marah. Ya, saya dulu kerja di Samsung, saya pernah lakukan kefatalan luar biasa. Ya, kefatalannya apa? Saya lupa jurnal balik PPh 23 dan itu didenda berapa ratus juta. Ya. Ketika saya menyadari itu, saya langsung ngomong dengan bos saya, ya. Saya bilang, "Pak, saya berbuat salah, Pak." "Salah apa, yuk?" "Saya lupa jurnal balik vendor ini, Pak. Tapi problemnya karena vendor ini nggak kasih faktur, makanya saya lupa balik." "Oke, sudah. Kamu ke vendornya, minta fakturnya, nanti kita akali." Ya, seperti itu. Kalau saya diam bagaimana? Pasti ketahuan. Kenapa? Kalau ada surat pajak datang, perusahaan saya didenda berapa ratus juta, bagaimana? Ya, jadi begitu. Masalah dimarahi, masalah dihukum, kita harus bertanggung jawab. Ketika kita sudah berbuat sesuatu, maka beranilah bertanggung jawab. Ya, jadi saya tidak marah, saya cuma bertanya siapa bunyi itu ya, karena itu Blackpink. Untung anak saya nggak ada di sini. Kalau ada di sini, Kalista pasti nyanyi, ya, pasti nari dia, ya, karena dia senang Blackpink, ya. Nah, jadi seperti itu, mindsetnya harus dirubah. Kalau hamba Tuhan masih gampang tersinggung, hamba Tuhan enggak terima kritikan, marah langsung diem-dieman, enggak negur, itu bukan hamba Tuhan yang sudah dibentuk, yang sudah diproses. Ya, dia tegur, masih tersinggung, dinasehati, masih marah. Oh, ngapain tuh negur-negur saya, ngapain seperti ini? Itu berarti hamba Tuhan yang masih memakai cara lama dia. Ya, orang yang mau diperbaiki, orang yang mau diperbarui adalah orang yang siap menerima apa itu kritik, apa itu masukan, apa itu saran, apa itu nasihat. Seberapapun itu menyakitkan. Ya. Tapi itu menjadi sebuah cambuk dalam hidup kita. Bagaimana kita mau tahu itu salah? Kalau orang tidak pernah mengutarakan kalau itu salah. Karena kita terkadang merasa benar dalam hidup ini. Ya, jadi harus sudah mulai buang itu semua jauh-jauh ya. Manusia lamanya sudah mulai dibuang ya. Sudah mulai dibuang.
Ya, harus kebal. Ya, kalau hamba Tuhan apa-apa mewek, apa-apa nangis ya, bukan hamba Tuhan. Ya, sekalipun itu wanita. Hai wanita, ya Ibu mau katakan, mulai detik ini jangan menangis hanya untuk dirimu sendiri. Itu udah nggak level. Menangislah untuk bangsamu. Menangislah untuk orang-orang yang belum mengenal Yesus. Menangislah untuk negerimu. Ya, bukan berarti nggak boleh. Boleh menangis untuk diri kita boleh. Tapi itu bukan menjadi yang utama. Berdoa untuk diri kita boleh nggak? Boleh, tapi itu bukan jadi yang utama. Ya, berdoalah untuk bangsa ini, untuk pakai aku untuk melayanimu. Jadi kalau seorang wanita hamba Tuhan apa-apa mewek, apa-apa nangis, Tuhan, aku dijelekin Tuhan, aku dikatain ini Tuhan, aku nggak mau lagi melayanimu, ya wes pulang kampung sana. Ya itu nggak layak di mata Tuhan. Ya, Tuhan butuh wanita-wanita yang luar biasa. Tuhan butuh Deborah yang luar biasa. Ya, bukan berarti tidak boleh nangis, boleh. Tapi jangan sampai air matamu itu tertumpah hanya sia-sia. Apalagi hanya menangisi menangisi masalah dalam hidupmu terus. Kamu nggak bisa move on. Pelayanan itu harus move on. Apapun yang terjadi, melayani itu harus jalan terus. Ya, harus jalan terus. Apapun yang terjadi. Ya. Jangan kalah karena keadaan, karena kondisi, ya. Jangan. Tapi maju terus. Jadilah wanita-wanita yang luar biasa. Jadilah laki-laki yang super. Ya, itu yang Tuhan mau dalam pelayanan. Seperti Daud, ya, tidak takut melawan Goliat. Ya, karena dia tahu dia datang bersama dengan Tuhan Yesus. Ya. Jadi harus maju. Ya. Integritas dalam mengerjakan pelayanan. Ya, seperti untuk Tuhan. Jadi harus yang terbaik yang diberikan. Ya, harus matang. Walaupun sudah mahir jadi WL tetap harus latihan, harus pemain musiknya juga latihan, ya. Jangan ibarat kata di gereja 5 menit tank jalan, ya. Jangan seperti itu. Tetap harus melatih diri. Ada disiplin, ada ketekunan, kesetiaan sampai akhir, lalu rahasia jabatan. Ingat, hamba Tuhan mulutnya nggak boleh bocor. Ya, nggak boleh kayak ember bocor. Ada yang cerita, ada yang konseling, disampaikan. Ya, nggak boleh. Sekalipun itu sama istri, sama suami. Kecuali kalau memang di situ berkonseling. Ya, ya, seperti itu. Itu karena rahasia. Ya, seorang hamba Tuhan harus memegang rahasia jabatannya. Tidak boleh punya mulut yang ember. Ya, bocor. Orang cerita disampaikan lagi ke orang lain. Ya, tidak boleh. Orang curhat disampaikan lagi ke orang lain. Ya, misalnya Hosiana ya sama Elfrida. Misalnya Elfrida cerita sama Hosiana. Ini misalnya ya, misalnya. Ya, Elfrida cerita sama Hosiana. Host, aku tuh nggak senang loh sama si Jupinta itu loh. Jupinta begini. Oh iya ya, begini. Oh bener ya begini. Asik kan? Asik kan? Pedas tambah pedas ngelotok kan, terus digosok terus. Yang lucunya apa? Aku tuh sebetulnya nggak ngejelekin dia loh host, aku tuh cuma ngomong loh host. Itu apa namanya? Ya, tiba-tiba lagi akhirnya Hosiana ke si Jupinta. Jupinta, kamu tahu nggak ada yang ngejelekin kamu loh Jupinta. Ada yang ngomongin kamu. Itu sih sebetulnya aku nggak mau ngomong, tapi kan aku kasihan loh sama kamu Jupinta. Ya, ada yang ngomongin kamu. Jupinta kan mulai panas dong. Siapa yang ngomongin aku? Siapa yang bilang gitu? Aduh, aku nggak enak nih Jupinta ngomongnya nih. Aduh, gimana ya Jup ya? Coba ngomong siapa itu? Tapi jangan bilang-bilang ya. Padahal dia sudah bongkar. Tapi ngomong jangan bilang-bilang. Itu loh Elfrida loh. Tapi kamu jangan sampai berantem ya Jupinta ya. Jangan sampai ini. Iya, aku nggak bakal ini kok. Makasih ya Hosiana udah ngasih tahu aku. Memang kamu sahabatku. Padahal si Hosiana sama Elfrida ngejelek-jelekin si Jupinta. Ya, akhirnya Jupiter sama si Elfrida bagaimana? Perang dingin. Perang dinginnya bagaimana? Ketemu sama si Elfrida kagak teguran. Si Elfrida bingung dong. Ini kenapa sih kayak begitu? Mulai mereka. Ya, akhirnya ngomong lagi sama Hosiana. Hosiana kamu ngomong ya sama si Jupiter. Enggak, aku nggak ngomong kok. Timbul kebohongan.
Akhirnya karena sudah tidak ini, Jupinta tegur si Elfrida. Elfrida, kamu ngomongin aku ya begini gini gini. Siapa yang ngomong? Hosiana. Akhirnya Elfrida sama Hosiana berantem. Ya, cari teman itu sulit. Cari musuh enggak perlu dicari, dia datang sendiri. Ya, maka apa? Hamba Tuhan harus bisa menjaga mulut. Ya, kalau Elfrida ceritain Jupinta ke Hosiana, maka Hosiana harus bijak. Bijaknya apa? El, udah nggak usah ceritain masalah Jupinta. Mau ngapain kamu ceritain kejelekan Jupinta? Kalau memang ada sesuatu yang tidak berkenan, kamu langsunglah ke si Jupinta. Oh Hosiana, kamu belagu loh, begini loh, sok firman Tuhan lo begini deh. Mulut kita tidak boleh seperti itu. Oh, aku jadi ini sama kamu. Gak suka sama kamu, gak ada masalah, gak apa-apa. Dibenci demi kebenaran firman Tuhan itu lebih baik dibanding berkompromi dengan dosa hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi kita harus meng-cut omongan-omongan yang negatif itu kita cut, gak perlu kita dengar. Ya, gak usah omongan-omongan yang tidak menguntungkan kita, ya menjelekkan orang, menceritain orang, menggosip, cut. Kenapa? Karena biarlah hidupku kudus dan berkenan di mata Tuhan. Jangan sampai mulut kita juga jadi apa? Jadi kompor juga, jadi racun, jadi dosa. Ya, cut. Sorry ya Elfrida, saya tidak ada waktu untuk bercerita seperti itu. Ya, itu hamba Tuhan. Ya, integritas di hadapan Tuhan hanya sepenuhnya untuk Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan itu sepenuhnya untuk Tuhan. Biarlah kita dimusuhi, dimaki, dicaci ya, walaupun 1000 reba ya, 10.000 reba ya, asal Tuhan ada bersama kita, is okay, nggak apa-apa. Ya, Tuhan senang, Tuhan puas, Tuhan memuji kita, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya. Makna integritas, ada komitmen dan loyalitas. Ya, komitmen sebuah sebuah janji yang ada dalam hidup kita. Ya, tidak mudah tergoyahkan. Ada loyalitas, ada kesetiaan, tanggung jawab, dapat dipercaya, jujur, setia, konsisten, enggak labil ya, enggak mudah dipengaruhi orang, tetap pada pendirian, menguasai disiplin diri, ya. Bukan hanya dilakukan, tapi memang itu harus dilakukan. Berkualitas dalam pelayanan, dalam hidupnya. Ya, biarkan orang lain menilai kita. Ya, yang penting kalau bagi saya, ini bagi ibu ya, kalau saya mutiara, selamanya menjadi mutiara. Yang bisa tahu kita mutiara atau bukan siapa? Diri kita sendiri. Kalau saya anak Tuhan, selamanya saya anak Tuhan. Yang tahu siapa? Kita sendiri. Dari mana kita tahu kita anak Tuhan? Dari apa yang kita lakukan. Kalau kita anak Tuhan, kita DNA-nya Allah, berarti kita harus serupa dengan Allah. Apa yang kita lakukan? Ya kebenaran firman Tuhan. Apa yang tidak boleh ya tidak kita lakukan. Apa yang boleh kita lakukan. Tidak berkompromi dengan hal-hal dosa. Ya, pada saat menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Kita tidak peduli. Ya, bukan berarti kita orang ngomongin kita cuek bebek aja, bukan. Tapi itu bukan menjadi sesuatu hal yang utama. Kenapa? Karena kalau itu menjadi sesuatu hal yang utama, kita akan kalah. Hidup kalau kita ngedengerin omongan orang, kita akan kalah. Enak kalau omongannya membangun. Kalau yang nggak membangun, kita akan selalu dirundung. Ya, aduh kok kenapa sih aku diginiin? Aku kan nggak begitu. Hingga pada akhirnya apa? Kita lupa dengan tujuan kita. Ya, bahwa kita mau melayani Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Ya, ini contoh dari nabi yang berintegritas, ya, that is di Daniel, ya, the name is Daniel. Apa yang menjadikan Daniel itu berintegritas? Kita lihat di sini, ya. Integritas Daniel yang pertama, Daniel tidak mau makan apa yang jadi makanan raja. Ya, tidak mau minum apa yang menjadi minumannya raja. Ya, minum-minuman keras, daging-daging ya. Daniel tidak mau lakukan itu. Apakah Daniel tidak berpikir nanti dihukum? Pasti ada konsekuensinya. Tapi Daniel berkata, tidak. Aku tidak mau menajiskan diriku dengan menyantap santapan raja. Ya, aku selalu mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidupku. Lalu apalagi? Daniel tetap menyembah Allahnya. Ya, sekalipun Raja Nebukadnezar berkata tidak boleh, tapi tetap Daniel menyembah sampai akhirnya dimasukkan ke dalam goa singa.
Ya, Raja Nebukadnezar sangat sedih karena Daniel menjadi sesuatu kesayangannya, tapi karena peraturan yang dia buat, akhirnya dia masuk dan raja berkata, ya, Daniel, mintalah keselamatan kepada Allahmu. Ya, dan pada akhirnya Daniel diketemukan dalam keadaan sehat. Ya, apakah Daniel tidak takut? Apakah Daniel tidak gentar? Yang membuat Daniel tidak takut, yang membuat Daniel tidak gentar, yang membuat Daniel tetap menjadi sebuah komitmen dalam hidupnya karena Daniel percaya pada Allahnya dan Daniel punya integritas. Ya, pada akhirnya orang yang berintegritas berani mengambil sebuah sikap, ada tanggung jawab, lalu mampu menghadapi dan memenuhi tuntutan yang besar. Oke? Modal terbesar dalam hidup bukanlah uang atau harta yang melimpah, melainkan integritas. Integritas dapat ditumpuk dan digunakan seperti uang, tapi uang tidak abadi seperti integritas. Jadi anak-anakku, sebelum nanti kalian ya PPL, kalian melayani di tempat kalian dipercayakan, ya, maka milikilah integritas. Karena integritas adalah salah satu dari good character. Ya, dan orang yang berintegritas, apa yang dipikirkan harus sesuai dengan apa yang dikatakan harus sama apa yang dilakukan. Dan melayanilah, tujuan utamamu adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk manusia. Ketika engkau menyenangkan hati Tuhan, maka hal yang utama dan yang terutama adalah Tuhan. Ya, katakan iya, tidak katakan tidak. Dan ketika engkau melayani, ada berbagai macam rintangan, ada berbagai resiko yang harus engkau hadapi. Tapi percaya, bersama Yesus lakukan perkara besar. Amin. Silakan yang mau bertanya, silakan. Baik, ada yang mau bertanya, silakan. Ya Bu, Firman Bu. Ya, silakan. Saya yang itu tentang kesepian Bu. Dalam hal apa maksudnya itu ya Bu? Ya, kesepian. Di bawahnya tadi kesepian. Ya, kesepian ya. Kesepian itu dalam hal seperti ini, Firman. Ya, engkau rela ditolak oleh keluargamu sendiri ketika engkau menyatakan kebenaran firman Tuhan. Engkau rela dimusuhi keluargamu sendiri ketika engkau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Contohnya apa? Mungkin abangmu melakukan kesalahan dan tidak berkenan, lalu engkau tegur, lalu terjadi konflik di dalamnya. Ya, engkau dianggap sebagai adik yang kurang ajar ya, karena berani tegur kakaknya, lalu mamamu juga marah. It's okay, nggak apa-apa. Ya, engkau pasti akan mengalami kesepian. Apa kesepiannya? Ya, engkau akan diasingkan oleh keluargamu, ya. Lalu kakakmu akan marah kepadamu, ya. Engkau menjadi seperti makhluk asing dalam keluargamu sendiri. Enggak ada masalah. It's okay. Kenapa? Ya katakan iya, tidak katakan tidak. Terkadang kita takut menyatakan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Gak enak. Habis itu yang melakukan kesalahan pacarku sendiri. Nanti kalau aku tegur, aku diputusin ya. Lebih baik kita berkenan di mata Tuhan dibanding kita dibuang oleh Tuhan. Lebih baik kita diputuskan oleh pacar kita daripada kita punya pasangan hidup ternyata tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu saya. Ya, jadi hamba Tuhan harus rela kesepian. Ya, bagaimana Yesus juga mengalami kesepian kan? Ketika dimusuhi oleh orang-orang yang seharusnya mendukung, ya kan? Tapi dimusuhi oleh orang ahli Taurat, bahkan direncanakan untuk membunuh, ya, sampai Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ya, itu mengalami kesepian. Tapi Yesus katakan, sebelum engkau alami, aku dahulu sudah dialami. Ya, sebelum dunia ini menolakmu, aku sudah ditolak duluan. Ya, dibilang sok rohani sama teman kita, oh sok rohani loh. Udahlah, nggak usah temenan sama si Yelif. Tuh dia pendeta tuh. Ya kan? It's okay, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya,
Lebih baik kita dibuang oleh manusia dibanding dibuang oleh Tuhan. Ya, jadi seperti itu ya, Liv. Ya, kalau kau hamba Tuhan yang memang untuk menyenangkan hati Tuhan dan engkau bekerja hanya untuk Tuhan, maka engkau rela, ya, rela. Ya katakan iya, tidak katakan tidak. Ya. Orang yang mencintai Tuhan, mengenal Tuhan, itu akan semakin gila dengan Tuhan. Ya. Dan dia tidak akan nyaman ketika melihat ketidakbenaran ada di hadapannya. Dia pasti akan berbicara. Dia pasti akan menegur. Ya, di Roma kan dikatakan, barang siapa melihat kejahatan tapi dia tidak menegur, maka dia sama saja dengan melakukan dosa. Ya kan? Tidak usah jauh-jauh. Nggak usah kita hukum firman Tuhan, hukum dunia saja. Siapa yang menyaksikan pembunuhan, tapi dia tidak bersaksi, dia menutupi kesalahan, sama-sama dihukum. Ya kan? Sama-sama dihukum. Ya, jadi ketika kita melihat ketidakbenaran sebagai orang yang tahu kebenaran, maka kita harus membuka. Walaupun pada akhirnya kita dibenci, ya, dibuang keluarga, dimarahi keluarga, dimusuhi teman, ya, diejek teman, dibilang sok rohani, enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, walaupun kita sudah menegur dengan cara kasih, dengan cara menghormati, tapi tetap ya dimusuhi, dibenci, enggak ada masalah. Ya, itulah hamba Tuhan. Ya, oke, siapa lagi? Siapa lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan. Itu, Bu, yang ujian atau godaan pelayanan itu, Bu, yang ambisi itu yang gimana, Bu? Ambisi, ya. Iya. Ambisi itu adalah sesuatu yang kita mau, kita capai. Ya. Nah, kalau dalam pelayanan kita punya ambisi ingin menjadi nomor 1, ingin menjadi orang yang penting di gereja, ingin dipuji orang, ingin menjadi sesuatu perhatian orang, itu enggak bagus. Enggak bagus. Kenapa? Karena itu bukan pelayan Tuhan. Kalau pelayan Tuhan punya ambisi, punya keinginan seperti itu, apalagi sampai menjatuhkan, ya, menjatuhkan rekan sekerjanya dengan cara menjelekkan rekan sekerjanya, dengan cara menjatuhkan di depan orang banyak supaya dia yang diutamakan, supaya dia yang dibenarkan, itu ambisi dan itu tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena di mata Tuhan sama. Pengkhotbah, WL, singer, pembersih gereja, pemain musik, guru sekolah minggu, itu sama di mata Tuhan. Upahnya sama. Enggak ada yang berbeda. Enggak ada pengkhotbah upahnya 5, pembersih gereja 3, enggak, sama. Tapi apa yang membedakan? Motivasi, ambisimu. Kalau engkau hanya berambisi untuk menyenangkan hati manusia, maka engkau 0 di hadapan Tuhan. Sekalipun engkau pengkhotbah. Tapi kalau engkau ingin menyenangkan hati Tuhan, sekalipun hanya membersihkan gereja, maka engkau berharga di mata Tuhan. Maka menjadi hamba Tuhan, apa yang menjatuhkan ambisi? Tujuanmu. Tujuanmu melayani Tuhan untuk apa? Tujuanmu di gereja melayani Tuhan untuk apa? Ketika ada orang yang bertobat, itu bukan karena kita. Jangan sekali-sekali kita berkata, dia bertobat karena aku loh. Karena itu hasil dari penginjilanku. No. Ketika kita beranggap seperti itu, maka kita zero di mata Tuhan. Yang melakukan pertobatan itu Roh Kudus. Tugas kita apa? Hanya menginjil. Hanya memberitakan kemuliaan nama Tuhan. Kalaupun dia bertobat, itu karena Roh Kudus yang bekerja. Jadi lakukan apa yang menjadi bagian kita. Jangan kita berkata, dia sembuh karena doaku loh. Salibkan dia. Kalau ada hamba Tuhan yang menganggap seperti itu, saya berkata dia tidak layak menjadi hamba Tuhan. Kenapa? Karena bukan karena saya. Saya ini hanya sekedar alat. Dan ketika saya berdoa, Roh Kudus menjamahnya dan dia percaya bahwa dia sembuh, maka dia sembuh. Jadi siapa yang menyembuhkan? Roh Kudus. Bukan karena doa saya. Ya.
Jadi biarlah kita menjadi 0 di belakang. Ya, di depannya biarlah angka 1. Semakin nolnya itu bertambah, maka semakin membawa dampak. Nilainya, value-nya semakin bertambah. Dan jadilah hamba Tuhan yang rendah hati, yang mau ditegur, yang mau diajar, yang mau dibentuk, yang mau dikritik, walaupun itu menyakitkan. Ketika itu menyakitkan, jangan dimuntahkan, tapi lumatlah perlahan demi perlahan. Dikatakan orang yang sehat mengunyah makanan 32 kali. Supaya apa? Supaya makanan itu halus, masuk ke dalam pencernaan, itu baik. Jangan baru makan nasi langsung ditelan. Ya, itu membuat proses kerja usus semakin kuat. Ya, jadi ketika ada orang ataupun dosenmu atau siapapun ya, bahkan anak kecil pun ketika menegurmu, ya, lumatlah kata itu perlahan demi perlahan. Ya, bagi ibu, siapa yang menegur saya, siapa yang menasehati saya, siapa yang mengkritik saya, walaupun itu pedas, tapi saya katakan puji Tuhan karena dia masih peduli dengan saya. Karena kalau udah nggak peduli ngapain dikasih nasihat? Kenapa orang itu diam dengan kita? Hanya ada 2 kemungkinan. 1 karena sudah capek, 2 karena udah nggak penting. Mau ngapain lagi dinasehatin? Udah nggak bisa, ya sudahlah. Biarkan saja. Tapi kalau ada orang masih nasihati kita, bagi saya mengucap syukur. Sekalipun anak kecil. Ya. Kalista itu anak saya. Ya. Mama, udah makan berdoa belum? Ya, saya katakan thank you ya Kelis. Kelis sudah tegur mama. Ya, saya nggak hanya di rumah, tapi kadang di tempat umum dia tegur saya. Mama, sudah berdoa belum makan? Oh iya, mama lupa. Maaf ya Kelista. Makasih sudah nasihat, sudah diingatkan. Ya, itu hamba Tuhan. Ya. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Silakan, kita masih punya waktu 4 menit lagi. Baik, jika dimanapun ketika Anda, dan jangan lupa jaga kehormatan alma mater kita, jaga sikap kita, jaga tingkah laku kita, perkataan kita, dan bawalah jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, dimanapun Anda berada, jadilah sinar yang berdebar, jadilah garam yang baik, dan hormatilah, jagalah selalu alma mater. Jaga kehormatan STTK Taros Indonesia Bekasi. Ya, dan nanti ketika Anda pulang, Anda membawa hasil dan Anda bisa menjadi saksi. Ya, jadilah pelayan Tuhan yang berintegritas. Apa yang Anda ucapkan itu harus sesuai pikiran. Apa yang sesuai dengan ucapanmu itu harus sesuai dengan perbuatan. Ya, hamba Tuhan tugasnya menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia. Sampai ketemu lagi nanti ya di acara pengutusanmu PPL, dan ketemu lagi nanti 6 bulan kemudian. Ya, Tuhan Yesus menyertai kalian semua. Tuhan Yesus selalu berada dengan kalian dimanapun kalian berada. Milikilah kerendahan hati, selalu melayani Tuhan Yesus. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan pada siang hari ini di mana Tuhan kami dapat Bapak belajar mengenai integritas seorang hamba Tuhan, di mana sifat itu harus kami miliki sehingga Tuhan ketika kami melayani, kami mampu berkata ya, kami mampu berkata tidak.
hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami tahu Bapa, untuk menjadi hamba-Mu begitu banyak rintangan, begitu banyak halangan, begitu banyak godaan Tuhan, tapi kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, ketika Tuhan selalu memegang tangan kami tidak akan pernah jatuh, kami tidak akan pernah ditinggalkan sendirian. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang nanti akan diutus di dalam PPL ini. Kiranya biarlah mereka menjadi garam dan terang dunia, menjadi berkat dan menjaga kehormatan Alma Mater STT Kataros Indonesia Bekasi. Dan ketika mereka pulang sampai di tempat ini kembali, mereka menjadi saksi yang luar biasa bagi keluarga mereka, bagi pribadi mereka, juga bagi STT Kataros Indonesia Bekasi. Terima kasih Bapak, semuanya hamba letakkan ke dalam tangan-Mu, biarlah mereka penuh hikmat yang datangnya daripada-Mu, dan dijauhkan dari segala pengaruh yang buruk, pergaulan yang buruk. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, sampai jumpa Pak Martin, ada yang mau disampaikan? Silakan. Oke, baik. Sepertinya Pak Martin tidak ada di tempat. Shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Bu, Tuhan Yesus memberkati Bu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan memberkati. Oke, baik. Izin live Bu.